Kasus pembunuhan sepasang kekasih Vina dan Rizky di Cirebon, Jawa Barat pada Agustus 2016 kembali jadi sorotan publik. Setelah film yang mengangkat kisah itu ramai ditonton, berbagai fakta-fakta baru terkait kasus pembunuhan Vina bermunculan. Hingga kini ada 8 orang yang telah diadili dan dijatuhi vonis hukuman. Polisi awalnya menyebut total ada 11 orang pelaku yang terlibat pembunuhan Vina dan Eki, sehingga masih ada 3 orang yang buron selama 8 tahun. Polda Jawa Barat bahkan merilis 3 orang itu dalam daftar pencarian orang. Baru-baru ini polisi menangkap seorang bernama Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan. Ia diyakini jadi salah satu pelaku utama dalam pembunuhan Vina. Namun setelah penangkapan Peggy, polisi meralat bahwa total pelaku hanya 9, maka semua pelaku pembunuhan telah ditangkap. 2 DPO yang digugurkan yakni Andi dan Dani. Polisi menjelaskan pencabutan status DPO terhadap 2 orang itu karena ternyata para terpidana hanya asal sebut. Pengamat kepolisian dari ISES Bambang Rukminto menilai polisi belum bekerja secara profesional. Menurutnya saat ini penyelidikan polisi dalam kasus pembunuhan Vina terasa janggal. Ia mengatakan seharusnya polisi bekerja secara objektif dan ilmiah sehingga tak gegabah ketika menetapkan para DPO terduga pelaku. Kalau polisi bekerja secara profesional tentu bekerja dengan objektif, ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. Tak bisa dipengaruhi subjektivitas personal penyidik atau pihak-pihak lain, maupun desakan masyarakat, kata Bambang kepada CNN Indonesia. Bambang menduga ada kesalahan prosedur dan lemahnya alat bukti ketika polisi menetapkan 3 DPO pembunuh Vina. Ia berpendapat mestinya polisi sudah bisa menangkap 3 DPO itu sejak 8 tahun lalu jika tak salah prosedur. Ia menegaskan kepolisian modern tak bisa mengandalkan kesaksian sebagai alat bukti, tapi juga hal lain yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kepolisian tak punya alat bukti lain selain kesaksian 8 pelaku lain itu untuk mentersangkakan 3 DPO itu. Ini 2 orang malah dianulir dari DPO. Ini konfirmasi bahwa selama ini proses dilakukan oleh kepolisian ini bisa jadi menyalahi prosedur. Karena penetapan tersangka dengan 2 alat bukti yang kuat itu tidak dilakukan, ucap dia. Bambang menilai suatu kebenaran tak bisa ditentukan hanya karena tekanan massa. Karena itu ia mengatakan kasus Vina ini dapat jadi momentum perbaikan Polri dengan melakukan audit investigasi secara menyeluruh. Ia mengatakan langkah ini bisa dilakukan divisi profesi dan pengamanan Polri melalui audit penyelidikan ataupun penyidikan kasus pembunuhan Vina. Ini kan jadi membuat beban Polri saat ini, audit investigasi oleh Divpropam untuk mengklarifikasi apakah ada kesalahan SOP atau tidak, sehingga bisa menjawab keraguan yang muncul di masyarakat, kata Bambang. Kriminolog dari Universitas Indonesia Adrianus Meliala menganggap keputusan polisi mencabut status 2 DPO di kasus pembunuhan Vina tidak wajar. Sebab nama-nama DPO tersebut sudah tercantum dalam dokumen penyidikan dan penyelidikan polisi hingga amar putusan majelis hakim. Ini tidak wajar khususnya karena 3 nama itu tercantum dalam amar putusan hakim. Tentunya data dalam amar sudah tersaring sejak dokumen penyelidikan, penuntutan dan juga sudah menjalani pemeriksaan di pengadilan, kata Adrianus. Ia pun menilai lamanya penyelesaian kasus ini membuat banyak bukti serta ingatan hilang. Kasus pun jadi sumir. Adrianus menduga polisi hanya memiliki bukti dan fakta yang kuat terhadap salah satu DPO saja yakni Peggy sehingga berhasil ditangkap. 2 DPO lain diyakini tidak ada bukti daripada nanti diserang oleh penasehat hukum dari 2 DPO tersebut, kata dia. Selain itu, Adrianus menyoroti gugurnya status 2 DPO membawa masalah terkait konstruksi kasus. Ia mengatakan awalnya diyakini pembunuhan tersebut dilakukan oleh 11 orang. Namun kini polisi menyatakan pelaku hanya 9 orang. Ia mengatakan polisi harus membuat konstruksi khusus kasus baru yang belum tentu diyakini majelis hakim. Jadi bagi tersangka baru maupun
pelaku yang sudah selesai menjalani pidana plus pengacara masing-masing. Bersiap saja menempuh mekanisme peradilan dan pengadilan untuk meyakinkan hakim bahwa mereka adalah korban salah tangkap. Tentunya kepolisian akan mengajukan alat bukti sebaliknya, kata dia.